greatest warrior was Berlatar pada ribuan tahun yang lalu, cerita diawali dengan memperlihatkan kelompok suku Barbaro yang sudah berhasil mengalahkan banyak sekali suku-suku lain. Yang kebetulan saat ini mereka berhasil menangkap seseorang dari suku yang bernama Arcadia. Yang ketika suku Barbaro tersebut akan membunuhnya, tiba-tiba dan muncullah seseorang yang bernama Matthaius, yang merupakan adik dari suku Arcadia yang sedang diikat, di mana Matthaius yang seorang diri berhasil menyelamatkan kakaknya, sekaligus mengalahkan suku barbar hanya sendirian saja. Dan inilah Scorpion King. Dikisahkan pada zaman itu, satu gerombolan mengerikan datang dari timur. Mereka memiliki seorang raja bernama Memnon, yang merupakan ahli pedang terbaik yang pernah hidup di dunia ini, di mana Memnon dan pasukannya menjajah seluruh bangsa-bangsa, menantang semua suku untuk melakukan peperangan, dan hasilnya selalu menang, berkat seorang penyihir yang bisa meramalkan setiap hasil peperangan. Dari sekian banyak suku yang sudah bertekuk lutut, ada beberapa suku yang memilih untuk melawan dan bersembunyi, di mana mereka saat ini tengah melakukan rapat untuk mendiskusikan strategi penyerangan. Tapi selama masih ada penyihir yang selalu mendampingi Memnon dan meramalkan setiap hasil peperangan, mustahil bagi mereka untuk bisa mengalahkan Memnon. Sehingga satu-satunya cara untuk mereka bisa mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan membunuh si penyihir terlebih dahulu. Dia bernama Takmet, putra dari seorang raja yang ada di grup ini, di mana Takmet sempat bersitegang dengan salah satu raja dari suku lain bernama Baltazar. Yang ketegangan tersebut segera berakhir sesaat setelah kemunculan 3 orang misterius yang tiada lain adalah Matthaius dan 2 saudara Arkadiannya. Suku Arcadia ini dikenal sebagai suku pembunuh bayaran, yang sejak kecil memang dilatih hanya untuk membunuh. Itulah alasan ayah Takmet mengundang mereka kemari, yaitu untuk membayar Matthaius agar ketiganya mau mengemban misi sulit, yaitu membunuh si penyihir. Singkat cerita, Matthaius mengendarai unta kesayangannya, di mana Matthaius dan 2 saudaranya pun akhirnya tiba di camp tempat Memnon dan pasukannya bermalam. Di situ ketiganya langsung turun ke lapangan, melumpuhkan satu persatu penjaga untuk bisa masuk ke dalam tenda si penyihir. Sungguh di luar dugaan, pasukan Memnon rupanya sudah siap siaga menyambut kedatangan mereka bertiga. Matthaius berhasil lolos sedangkan 2 saudaranya berhasil tertangkap, dengan salah satunya yang tewas akibat terkena belasan anak panah. Terlihat Matthaius melihat saudaranya ditangkap dan ada yang tewas di hadapannya sendiri, tapi dia tetap bersikap tegar dan profesional menjalankan misinya ini. Matthaius tetap fokus pada misi ini dan berhasil masuk ke dalam tendanya si penyihir. Betapa terkejutnya Matthaius saat baru mengetahui jika penyihir yang harus dia bunuh ternyata adalah seorang perempuan. Sedangkan prinsip suku Arcadia adalah pantang membunuh anak-anak dan perempuan. Sehingga ketika ada pasukan Memnon masuk, Matthaius malah fokus menghadapi mereka semua. Pada akhirnya, Memnon berhasil menangkap Matthaius berkat bantuan dari seorang pengkhianat yang tiada lain adalah si Takmet, si anak raja yang memilih untuk bersekutu dengan Memnon setelah ditawari jabatan penting di kerajaannya. Tak hanya itu, Matthaius juga harus menyaksikan satu momen menyakitkan saat Memnon dengan begitu teganya membunuh saudara kandungnya tepat di depan mata kepalanya sendiri. Ketika Memnon akan membunuh Matthaius, tiba-tiba si penyihir melarang dia melakukannya dengan alasan dirinya baru saja mendapat penglihatan atau penerawangan bahwa apabila Memnon atau pasukannya membunuh Matthaius malam ini dengan tangan mereka sendiri, maka akan terjadi sebuah bencana besar yang bisa menghancurkan kerajaan ini, sehingga Memnon pun menggunakan cara lain untuk dapat membunuhnya. Ternyata cara yang dimaksud adalah dengan mengubur Matthaius di lokasi yang menjadi sarangnya binatang kecil berbahaya, yaitu semut api. Tak sendiri, ada seorang pencuri kuda bernama Arpid yang juga kebetulan mendapat hukuman yang sama, sehingga setidaknya Matthaius tidak akan mati sendirian. Dan tak bagaimana caranya Arpid bisa meloloskan diri, namun dia langsung melumpuhkan 2 penjaga yang sedang mengawasi. Arpid rupanya tipikal orang yang gemar berpetualang, sehingga dia bersedia untuk membantu apabila Matthaius mengajaknya dalam berpetualangannya. Singkat cerita, sampainya di kota dekat istana kerajaan Memnon,
Matayus menggunakan Arapid yang seorang buronan untuk bisa masuk melewati penjaga gerbang. Yang setibanya mereka di dalam, Arapid ditugaskan untuk menjaga unta peliharaannya, sementara Matayus akan menelusuri sudut-sudut perkotaan untuk menemukan jalan rahasia yang aman untuk bisa masuk ke dalam istana Memnon. Terlihat seorang bocah jalanan nekat mencuri berlian milik Matayus, yang setelah tertangkap justru timbullah ide untuk memanfaatkan bocah tersebut agar mau menunjukkan jalan masuk rahasia menuju ke dalam istana. Mereka berdua tak sengaja masuk ke dalam ruangan seorang ilmuwan kerajaan yang memiliki segudang penemuan-penemuan canggih dan aneh. Terpanggil saja beliau dengan nama si kakek yang mau menunjukkan tempat di mana Memnon berada saat ini. Julukan ahli pedang terhebat yang disematkan kepada Memnon ternyata bukan hanya isapan jempol belaka, karena memang terbukti mampu menangkap sebatang panah yang dilesahkan tepat ke arahnya, yang ketika Matayus tinggal sedikit lagi untuk membalaskan dendam kematian saudaranya, tiba-tiba saja muncul si bocah yang ketahuan dan dituduh sebagai pencuri, sehingga Memnon menyuruh Takmet untuk memotong kedua tangannya sebagai hukuman atas perbuatannya tersebut. Ya, Matayus akhirnya ketahuan yang membuatnya diburu oleh semua prajurit istana, di mana Matayus terpaksa menggunakan salah satu penemuan si kakek untuk bisa lolos dari kejaran mereka semua. Matayus pun mendarat tepat di ruangan yang dipenuhi oleh para wanita yang merupakan selirnya Raja Memnon, di mana pasukan kerajaan dengan cepat langsung tiba untuk menangkapnya, sehingga Matayus terpaksa meloloskan diri dengan cara menjatuhkan dirinya sendiri. Ternyata Matayus malah mendarat tepat di kamar mandi tempat mandinya si penyihir yang kebetulan sedang tidak mengenakan pakaian. Yang karena para penjaga sudah berada di luar, Matayus tidak memiliki pilihan lain selain membawa serta si penyihir untuk kabur melalui jalur pembuangan. Pada akhirnya, Matayus menjadikan si penyihir sebagai tawanan yang akan menjadi jaminan untuk dapat membalaskan dendam kematian saudaranya. Sementara Memnon baru saja mendapat kabar tentang penyihirnya yang dibawa kabur, yang jikalau sampai pasukannya tahu tentang hal ini, maka mereka akan kehilangan semangat dan kepercayaan diri untuk berperang, sehingga Memnon mengutus seorang komandan untuk mengambil kembali si penyihir dan menitipkan sebuah anak panah yang mata panahnya diolesi dengan racun kalajengking, khusus untuk membunuh si Matayus. Singkat cerita, Matayus dan kawan-kawan tiba di padang pasir, tepat saat komandan dan pasukannya juga tiba di sana, di mana Matayus memiliki wawasan tentang cuaca alam pun memanfaatkan badai pasir untuk melumpuhkan mereka semua. Saat si komandan dan pasukan sedang bersembunyi di dalam gua itu, salah satu prajuritnya tenggelam di dalam pasir hisap, yang tentu saja akan menambah kesulitan mereka untuk bisa membunuh si Matayus yang sangat lincah dalam kegelapan. Dan tiba-tiba perang pun dilanjutkan di tengah badai pasir, di mana Matayus berhasil melumpuhkan mereka semua. Namun sebelum kematiannya, si komandan sempat berhasil menancapkan anak panah beracun kalajengkingnya, sehingga Matayus langsung tidak berdaya. Malamnya, si penyihir yang kasihan pun menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk mencabut penyakit alias racun kalajengking dari dalam tubuh Matayus, sehingga hal tersebut tak sengaja membuat tubuh Matayus akhirnya kebal terhadap racun kalajengking yang mungkin akan dia dapatkan di waktu mendatang. Keesokan paginya, ketika sedang melanjutkan perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan si kakek ilmuwan yang sedang melakukan uji coba serbuk ajaibnya. Bersama si kakek, Matayus dan kawan-kawan pun berjalan dan berhasil menemukan sumber air, yang ketika sedang asik ngojay, tiba-tiba ternyata lokasi ini adalah wilayah tempat persembunyian Baltazar dan kaumnya, di mana Baltazar memerintahkan anak buahnya untuk membunuh si penyihir. Namun Matayus tiba-tiba maju ke depan dan menantang siapapun yang berani menyentuh si penyihir akan melawannya, sehingga hal itu cukup membuat si penyihir menjadi timbul rasa cinta terhadap Matayus. Dan ya, Matayus dan Baltazar pun melakukan perkelahian,
Dan pada akhirnya Baltazar harus mengakui kekalahannya, di mana Matthäus memberikan sedikit ceramah untuk menyadarkan Baltazar dan kaumnya bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi dan menunggu Menon menemukan tempat persembunyian mereka. Sehingga satu-satunya cara paling masuk akal adalah dengan bekerja sama dan menyusun rencana untuk melakukan penyerangan terhadap Menon dan kerajaannya. Saat malam tiba, si penyihir kembali mendapat penglihatan tentang pasukan Menon yang mendatangi tempat ini dan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak sekali, sehingga dia segera menemui Matthäus untuk memberitahukan hal itu, termasuk memberitahu tentang bagaimana cara Matthäus mati. Lalu Matthäus mengatakan bahwa takdir seseorang sudah ada yang mengaturnya, lantas mereka berdua pun tidur bersama. Tepat saat semua orang masih tidur, si penyihir diam-diam kembali ke Memnon demi untuk keselamatan mereka semua. Sehingga ketika Matthäus bangun, alangkah terkejutnya dia saat si penyihir sudah tidak ada lagi di sampingnya dan pergi begitu saja. Tak ingin membiarkan si penyihir kembali menderita bersama Menon, Matthäus pun nekat pergi sendirian menyusulnya, di mana Baltazar yang melihat hal itu pun memutuskan untuk ikut juga, setelah merasa bahwa perjuangan ini bukanlah perjuangan Matthäus seorang, tetapi perjuangan mereka semua. Glory will there be left for me? Bersama-sama mereka semua menerobos istana dengan caranya masing-masing. Matthäus menggunakan cara yang cowok banget, sementara Baltazar yang punya perangai seram malah memilih cara yang agak sedikit nyeleneh. Namun cara mereka berdua terbukti berhasil melumpuhkan satu persatu penjaga istana dengan cukup mudah. Di sisi lain, Memnon tengah mengadakan pesta tepat saat panglimanya kembali mempertanyakan tentang di mana si penyihir. Kenapa selama berhari-hari tidak muncul? Si panglima hanya menyampaikan kekhawatiran para prajuritnya yang memang selama ini bergantung pada si penyihir, karena si penyihir yang selalu bisa meramal setiap hasil perperangan, sehingga apabila si penyihir tidak ada, maka hal itu akan menjadi keraguan tersendiri bagi para prajuritnya. Dan tak lama muncullah yang ditunggu-tunggu, yakni si penyihir yang sudah mengenakan kostum setengah jadinya, yang karena si panglima dianggap sudah meragukan rajanya sendiri, maka Memnon langsung membunuhnya saat itu juga. Di ruangan pribadinya, Memnon merasa curiga kepada si penyihir yang dibiarkan hidup oleh Matthäus. Ia juga merasakan adanya perubahan pada si penyihir yang sudah mulai kehilangan kekuatannya, karena diketahui bahwa si penyihir memiliki pantangan yang apabila dia melakukan hubungan badan, maka kekuatannya akan hilang atau berkurang. Sedangkan kita tahu bahwa si penyihir tadi sudah melakukannya dengan Matthäus saat sebelum dirinya pergi. Sehingga untuk membuktikan bahwa kekuatannya masih ada, Memnon melakukan sedikit tes untuk mengetahui apakah kekuatannya masih ada atau tidak. Tes itu sendiri mengharuskan si penyihir untuk memilih 2 dari 6 pot yang diisi dengan ular kobra, yang jika memang kekuatannya masih ada, tentulah dia bisa memprediksi pot mana yang tidak ada isinya. Dan ya, pot pertama berhasil dia temukan. Namun untuk pot yang kedua, si penyihir mulai menunjukkan keraguan dan ketakutan, yang hal itu langsung bisa disadari oleh Memnon. Sehingga ketika semuanya terungkap, penyihir langsung mengambil kobranya tepat saat Matthäus sudah berada di dalam ruangan. Tepat saat Memnon dan Matthäus masih melakukan pertarungan, muncullah Baltazar yang berhasil menerobos pasukan keamanan. Yang di situ Memnon mengambil kesempatan untuk menyandra si penyihir dan membawanya ke tempat lain, sehingga Baltazar menyuruh Matthäus untuk segera pergi mengejarnya. Sementara dia sendiri kembali bertemu dengan Takmid, si pengkhianat, yang kesempatan tersebut Baltazar manfaatkan untuk membalaskan dendam atas kematian sang raja yang merupakan ayah dari Takmid sendiri. Setelah Baltazar sanggup menghandle semua prajurit yang ada di luar, kini giliran Matthäus harus mengalahkan Memnon seorang diri. Yang karena Memnon memiliki predikat ahli pedang terhebat dalam sejarah, maka akan cukup sulit bagi Matthäus untuk dapat mengalahkannya. Sesuai dengan ramalan si penyihir, Matthäus pun harus tumbang terkena tembakan anak panah yang untungnya tidak sampai membuatnya tewas. Tepat saat si kakek ilmuwan meledakkan gerbang istana menggunakan serbuk ajaibnya, kini giliran Matthäus dan Memnon melakukan duel terakhir, di mana ini akan menjadi momen pembuktian siapa yang lebih jago di antara mereka berdua. Yang karena tarikan busur Matthäus lebih kuat, Memnon pun gagal menghalau anak panahnya sehingga setelah semua berakhir, Matthäus dinobatkan sebagai raja baru, dengan si penyihir sebagai permaisurinya. Sedangkan Baltazar sempat ditawari untuk menjadi panglima perang. Tapi karena Baltazar punya kesibukan yang lain, dia pun menolak tawaran tersebut.
dan memilih untuk melanjutkan kepemimpinannya. Dan belum pun berakhir.